Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4352-4354. Dev tidak berhenti karena tamparan itu, dia masih menggerakkan tangan dan kakinya ke arah Valet, dan memeluk Valet dengan erat. Sialan, saudaraku, meskipun lautan kesadaran anak bodoh itu dikendalikan, dia masih sangat galak terhadap wanita. Biksu berjanggut itu berkata dengan kaget. Itu adalah sifat asli seorang pria, Anda mendekat dan merekam adegan ini, saya melihat bagaimana ini akan bercampur di dunia surga dan manusia di masa depan. Pria berbaju hijau tersenyum dingin. Biksu berjanggut itu buru-buru mendekat dengan kristal memori, masih menjilat bibirnya. Tapi setelah dia mendekat, dia tiba-tiba melepaskan Valet, lalu menatapnya dengan wajah menyeringai. Biksu berjanggut itu terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia hanya merasakan kilatan cahaya putih di depannya. Biksu berjanggut, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-9, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam sekejap. Darah terus terciprat, dan tubuhnya jatuh dengan keras. Kristal memori di tangannya jatuh ke tanah dan tertimpa satu kaki. Melihat pemandangan ini, para kultivator iblis lainnya semua tampak tercengang, dan mereka langsung tercengang. Tepat ketika kepala biksu berjanggut itu jatuh, dia diusir. Pergilah ke ibumu. Dev menendang kepala biksu berjanggut itu ke laut mati. Saat laut bergulung, kepala berjanggut itu berubah menjadi tengkorak yang mengambang di laut dalam waktu singkat. Kamu bahkan tidak dikendalikan. Pria berbaju hijau hanya bereaksi saat ini, ternyata begitu, tidak dikendalikan sama sekali. Hanya trik kecilmu, kamu masih ingin menyerang lautan kesadaranku, sungguh lelucon. Jika saya begitu mudah dikendalikan, apakah menurut Anda aliansi penyegelan iblis masih akan menawarkan hadiah selama 100 tahun untuk memburu saya? Dev berkata sambil mencibir. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pria berbaju hijau diejek dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia mengeluarkan pisau panjang dan menuju ke arah Dev. Di udara, pria berbaju hijau mengacungkan pisau panjang dengan sia-sia, menebas 10.000 cahaya pedang, seperti badai, dan menembak ke arah Dev. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, matanya penuh dengan penghinaan, dan cahaya keemasan muncul di seluruh tubuhnya, mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan sisik emasnya menutupi seluruh tubuhnya. Setelah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, Dev benar-benar langsung menuju cahaya 10.000 pedang tanpa ragu sedikit pun. Apakah kamu mencari kematian? Setelah melihat ini, Valet buru-buru berteriak. Bagaimana bisa ada pandangan seperti itu, berinisiatif menghadapi serangan lawan, bukankah ini mencari kematian? Nah, kamu sangat gila sehingga kamu berani bergegas tanpa bersembunyi atau berkedip. Biksu berbaju hijau itu sangat marah ketika dia melihat bahwa Dev berani melawan cahaya pedangnya. Ini terlalu berlebihan untuk meremehkan dirinya, bagaimanapun, dia adalah seorang biksu di alam Mahayana. Pada saat ini, tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan yang samar, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menempel pada tubuhnya. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti dewa perang dengan baju besi emas dengan emas yang dituangkan ke seluruh tubuhnya. Bang bang bang. Dimanapun Dev berlalu, bilah yang berasal dari serangan itu semuanya mengenai Dev, tetapi tidak menyebabkan kerusakan pada Dev, sebaliknya, bilah itu langsung hancur. Adegan ini langsung membuat semua orang terlihat bodoh. Itu adalah pukulan dari biksu alam Mahayana, dan Dev benar-benar membiarkan bilah dengan keras mengenai tubuhnya. Dan sepertinya serangan ini tidak akan menyebabkan kerusakan sedikit pun pada Dev. Ini sungguh luar biasa. Dev hanya tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika itu adalah baju besi harta karun yang dikenakan di tubuhnya, tidak mungkin untuk tidak membahayakan sama sekali. Tidak ada yang tahu, kekuatan Dev saat ini telah lama melampaui tingkat pertama alam Mahayana. Bahkan jika tidak ada perlindungan tubuh emas yang buruk, tubuh fisik Dev tidak memiliki masalah melawan serangan biksu tingkat pertama di alam Mahayana. Sekarang tubuh emasnya diaktifkan, jika pria berbaju hijau ingin menyakiti Dev, saya khawatir ini agak sulit. Sial, baju zirah harta karun pada anak ini terlalu mesum. Biksu berbaju hijau mengutuk, wajahnya luar biasa. Namun detik berikutnya, dia hanya merasakan sekuntum bunga di depannya, dan tubuh Dev langsung menghilang. Rusak. Biksu berbaju hijau tiba-tiba terkejut, dan tubuhnya dengan cepat mundur.
Tapi meskipun biksu berbaju hijau ini bereaksi begitu cepat, tapi dia masih terlambat. Dia melihat tubuh Dev muncul dari udara tipis, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya menebas. Uff! Pedang pembunuh naga menebas tubuh biksu berbaju hijau. Dengan teriakan, salah satu lengan biksu berbaju hijau langsung terpotong. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, itu bukan lengan yang terpotong. Kamu, latihan seperti apa kamu miliki? Biksu berbaju hijau terkejut, melihat lengannya yang terpotong, matanya penuh keterkejutan. Beberapa kultivator iblis lainnya juga memandang Dev dengan tak percaya. Seorang biksu peringkat 7 produk di alam kesengsaraan transendensi memotong lengan seorang biksu dari alam Mahayana tingkat pertama dengan satu pukulan ringan. Ini terlalu keterlaluan. Bahkan Valet memandang Dev dengan tak percaya. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ketika dia bertarung dengan Dev sekarang, Dev sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia telah menoleransinya. Kalau tidak, dengan kekuatan Dev, dia pasti sudah lama terluka. Memikirkan hal ini, Valet sedikit malu dan malu. Lagi pula, ketika Dev muncul di awal, dia secara aktif menyerang Dev. Tidak peduli bagaimana Dev menjelaskannya, dia tidak mendengarkan, dan akhirnya membiarkan pedangnya patah. Faktanya, Dev tidak bisa disalahkan atas semua ini. Memikirkan hal ini, Valet merasa sedikit tidak masuk akal. Jangan terpana, ayo serang bersama-sama. Biksu berbaju hijau melihat Dev sangat kuat, jadi dia berteriak kepada 3 pembudidaya iblis yang tersisa dengan ekspresi menyakitkan di. Ketiga kultivator iblis ini bereaksi dan langsung mengepung Dev. Biarkan aku membantumu. Valet melihat bahwa para kultivator iblis ini semakin ingin menipu Dev, jadi dia melompat ke sisi Dev. Sebaiknya kamu perhatikan saja baik-baik dari samping, hanya kultivator iblis kecil ini saja tidak cukup bagiku untuk memasang gigiku. Dev berkata pada Valet. Dev bahkan tidak memperhatikan 3 pembudidaya iblis tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Bisakah kamu benar-benar? Valet bertanya. Lihat saja, aku benar-benar bisa. Dev berkata dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat kegembiraan dari samping. Setelah Valet selesai berbicara, dia benar-benar menyingkir dan berhenti membantu. Tapi ketiga kultivator iblis itu sangat marah sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka bertiga, biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, sebenarnya dipandang rendah oleh Dev, biksu peringkat 7 di alam kesengsaraan transendensi saat ini. Jangan ceroboh, ayo lakukan bersama. Anak ini agak jahat. Aura wilayahnya sangat tidak konsisten dengan kekuatannya. Jangan tertipu. Setelah biksu berbaju hijau menghentikan pendarahannya, dia mengingatkan 3 pembudidaya iblis lainnya dengan pisau besar di satu tangan. 3 kultivator iblis mengangguk dan melancarkan serangan terhadap Dev pada saat yang bersamaan. 1 biksu dari alam Mahayana peringkat pertama, 3 biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan 4 orang itu menyerang dari arah yang berbeda. Seluruh tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, berputar-putar di udara, bertarung melawan 4 pembudidaya iblis ini. Valet di samping memperhatikan dengan kosong. Jika dia melawan para pembudidaya iblis ini sendirian, bahkan jika dia memiliki pedang di tangannya, mustahil untuk mengalahkan mereka. Tapi melihat Dev, sepertinya dia bisa menanganinya dengan sangat mudah, tetapi sebaliknya, para kultivator iblis itu dalam bahaya satu per satu. Saat Dev bertarung dengan para kultivator iblis itu, permukaan laut, yang awalnya sangat sunyi, berguncang hebat, dan pulau terpencil terus meledak, dan lubang-lubang yang dalam muncul satu per satu. Pulau terpencil ini telah mengalami perang besar, dan sebuah lubang dalam yang mengarah ke dasar laut digali oleh unicorn api di bagian belakang. Itu sudah runtuh, dan sekarang ada pertempuran di atasnya lagi, dan pulau terpencil mulai tenggelam. Setelah melihat ini, Valet buru-buru melompat ke depan, seluruh tubuhnya melayang di udara, melihat pulau itu menghilang ke laut yang luas. Tanpa tempat tinggal, keempat kultivator iblis itu jelas panik. Jika Anda tidak sengaja jatuh ke laut mati, Anda akan langsung menjadi tulang putih. Dev menebas dengan pedang, dan seorang kultivator iblis tidak bisa menghindar, dan langsung ditebas di dada. Seluruh tubuh orang itu langsung kehilangan kekuatan spiritualnya dan langsung jatuh ke laut mati. Dengan putaran laut, hanya dalam beberapa tarikan napas, kultivator iblis itu menjadi tulang putih, mengambang di permukaan laut. Ayo pergi, berhenti mengganggu, cari tempat tinggal dulu. Setelah melihat ini, biksu berbaju hijau tahu bahwa tidak realistis bagi mereka untuk melawan Dev, jadi mereka berencana membawa orang-orangnya untuk melarikan diri terlebih dahulu.
Biksu berbaju hijau mengambil 2 kultivator iblis yang tersisa dan dengan cepat melarikan diri menuju pulau kecil tempat Valet pertama kali tinggal. Setelah melihat ini, Dev menarik Valet dan dengan cepat mengejarnya. Melihat Dev dan yang lainnya mengejar mereka, ketiga kultivator iblis itu sangat panik. Sekarang alih-alih mendapatkan buruannya, mereka telah menjadi mangsa sendiri. Saudaraku, cepatlah dan kirimkan pesan mara bahaya, atau kita semua akan mati di sini. Seorang kultivator iblis berkata kepada biksu berbaju hijau dengan ketakutan. Biksu berbaju hijau sedikit mengerutkan kening, dan akhirnya mengangguk, membuat cahaya merah. Cahaya merah langsung melesat ke langit, lalu meledak. Rusak, orang-orang ini meminta bantuan, diperkirakan ada kaki tangan mereka di dekatnya. Setelah melihat ini, Valet buru-buru berkata kepada Dev. Jangan takut, bunuh sebanyak-banyaknya anjing yang mendatangimu. Anjing-anjing aliansi penyegelan iblis ini, jangan biarkan salah satu dari mereka hidup. Dev sangat membenci pembudidaya iblis yang merupakan antek aliansi penyegelan iblis. 3 kultivator iblis datang dari langit di atas pulau kecil itu, tetapi setelah mendapatkan sedikit pijakan di pulau kecil itu, mereka segera melompat lagi dan melarikan diri ke kejauhan. Dev membawa Valet ke pulau kecil dan ingin membawa Valet mengejarnya lagi, tapi Valet menariknya kembali. Tunggu sebentar, pulau kecil ini sudah kamu hancurkan, dan diperkirakan akan tenggelam juga. Saya ingin mengambil pohon suci itu. Valet berkata. Pohon suci apa? Dev tampak bingung. Valet tidak berbicara, tetapi menarik Dev ke arah tebing di pulau kecil itu. Di tebing, sebuah pohon yang tidak terlihat terlalu besar tumbuh di celah-celah bebatuan, dan dari pohon itu, aura peri terus bermunculan. Dev terkejut dan melihat pohon itu dengan tak percaya. Bagaimana pohon ini bisa memancarkan aura peri? Mungkinkah ada tulang abadi di bawah pohon ini? Tapi pohon ini tumbuh di celah-celah batu. Dikatakan bahwa seharusnya tidak ada tulang makhluk abadi di bawah tanah, tetapi dari mana datangnya aura peri ini? Ini adalah pohon suci. Saya telah berkultivasi di mata air spiritual dan pohon suci selama bertahun-tahun di pulau itu. Tapi, Anda menghancurkan mata air spiritual. Sekarang hanya ada pohon suci ini. Saya ingin mengambil pohon suci ini, jika tidak setelah pulau kecil itu tenggelam, pohon suci ini juga akan menderita. Setelah Valet selesai berbicara, dia melompat ke arah pohon suci. Dia berencana untuk mencabut pohon suci, dan kemudian mencari tempat untuk menanamnya kembali, sehingga dia dapat terus berlatih dengan pohon suci. Tetapi ketika Valet mendekati pohon suci itu tiba-tiba melonjak dengan kecemerlangan hijau tua. Kecemerlangan ini membentuk pedang spiritual dan menyerang Valet, mencegah Valet mendekat. Valet terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Pedang roh menebas, yang menyebabkan beberapa luka di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hampir jatuh ke laut mati. Setelah melihat ini, Dev melompat dan membawa Valet kembali. Baik Valet dan Dev melihat pohon suci di depan mereka dengan kaget. Mereka tidak mengerti bahwa itu hanya sebatang pohon. Bagaimana itu bisa melancarkan serangan? Apakah pohon itu hidup atau tidak? Dev menggunakan tekniknya secara langsung, menutup ruang di sekitarnya, dan kemudian meraihnya ke arah pohon. Bersambung.